Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wihidatul Israhiyah, mahasiswi Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Hari ini kita akan membahas penyakit jantung dan bagaimana sih diet jantung yang benar. Simak video sampai habis ya. Sebelum masuk penyakit jantung, kita perlu tahu nih apa itu jantung. Jantung adalah otot yang terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang terletak di bagian atas, yaitu atrium yang biasa kita sebut serambi, kanan dan kiri. Sedangkan 2 ruang lagi terletak di bagian bawah, yaitu ventricle yang biasa kita sebut bilik kanan dan kiri. Antara ruang kanan dan kiri dipisahkan oleh dinding otot yang berfungsi mencegah tercampurnya darah yang kaya oksigen dengan darah yang miskin oksigen. Jika jantung mengalami gangguan, kondisi ini disebut penyakit jantung. Nah, teman-teman, penyakit jantung bisa disebut penyakit kardiovaskular karena penyakit ini melibatkan jantung dan pembuluh darah yang memiliki gejala seperti detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas berat, berdebar karena hal yang tidak pasti. Penyakit jantung sendiri memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, penyakit arteri koroner. Penyakit ini disebabkan penebalan pembuluh darah arteri akibat akumulasi lemak yang menumpuk sehingga suplai darah yang mengangkut oksigen dan zat makanan yang menuju jantung terhambat. Kemudian yang kedua, ada gagal jantung. Karena ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Yang ketiga, penyakit katup jantung. Kondisi ini ketika katup jantung tidak berfungsi dalam menjalankan tugasnya mengalirkan darah sehingga membuat nyeri dada, berdebar tidak beraturan, bahkan sesak nafas. Lalu yang keempat, penyakit rematik jantung, di mana katup jantung mengalami kerusakan akibat komplikasi dari demam rematik. Nah, ini kalau tidak segera ditangani dapat menimbulkan gagal jantung hingga kematian. Lalu yang kelima, ada myocard infarct atau biasa kita sebut serangan jantung akibat penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Faktor penyebab dari penyakit jantung sendiri itu ada berbagai macam, seperti kebiasaan merokok, karena kebanyakan merokok itu jelas tidak baik untuk tubuh. Kemudian kadar kolesterol yang tinggi akibat mengonsumsi makanan berlemak jenuh, seperti gorengan, jeroan, dan lain-lain. Lalu pola hidup yang tidak terjaga, seperti tidak pernah berolahraga, makan sembarangan, lalu hipertensi atau tekanan darah tinggi meningkat, kelebihan berat badan, dan adanya penyakit diabetes. Nah, dari situ kita perlu nih untuk melakukan diet jantung dengan memberikan asupan makanan yang adekuat tanpa memberatkan kerja jantung. Kemudian kita juga harus menurunkan berat badan bila obesitas dan mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Untuk syarat diet jantung itu energi sesuai kebutuhan untuk mencapai berat badan optimal. Kemudian proteinnya cukup sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian lemaknya 20-25% dari total energi dengan pembagian 10% lemak jenuh dan 15%-nya lemak tak jenuh. Kemudian kolesterol rendah terutama bila ada dyslipidemia, vitamin dan mineral cukup, garam rendah jika ada hipertensi dan edema, seratnya juga cukup dan cairan cukup. Dalam pemberian makanannya sendiri itu harus disesuaikan dengan penyakit jantungnya. Seperti pada diet jantung 1 itu diberikan untuk pasien dengan penyakit jantung akut. Bentuk makanannya itu makanan cair 1-1,5 liter dan hanya 1-3 hari karena energinya rendah gitu. Kemudian diet jantung 2 itu setelah fase akut dapat teratasi. Nah, kemudian dari diet jantung 1 itu pindah ke diet jantung 2. Dan pada diet jantung 2 ini diberikan bentuk makanan saring atau lunak. Lalu diet jantung 3 untuk pasien jantung dengan kondisi yang tidak terlalu berat, bentuk makanannya lunak atau biasa. Nah, selanjutnya diet jantung 4 untuk pasien jantung dengan keadaan ringan, bentuk makanannya biasa. Kita juga perlu tahu nih makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan untuk penyakit jantung. Contoh makanan yang dianjurkan itu seperti beras, roti, kentang, makaroni, madu yang makanannya ini tidak mengandung gas begitu. Kemudian ayam rendah lemak, ikan, telur, susu rendah lemak, kacang-kacangan kering seperti kacang kedelai, tahu, tempe begitu. Untuk sayurannya ini tidak mengandung gas seperti
bayam, kangkung, wortel, tauge. Buah-buahannya pun juga sama, buah-buahan segar yang tidak mengandung gas seperti pisang, pepaya, jeruk, melon, dan lain-lain. Untuk lemak yang digunakan adalah lemak tak jenuh seperti minyak jagung dan minyak kedelai. Contoh menu sehari untuk diet jantung seperti ketika pagi kita berikan nasi tim, telur rebus, tahu ungkep, sayur bening, labu siam, teh. Kemudian pada saat selingan kita beli salad buah. Lalu pada saat makan siang kita beli nasi tim, ikan panggang, tempe bumbu kuning, sup oyong, apel. Untuk selingannya kita beri agar-agar buah begitu. Kemudian saat malam harinya kita berikan nasi tim, daging rolade, tahu bacem, tumis wortel, pepaya, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang penyakit jantung. Yang utama kita harus melakukan pencegahan yang baik begitu dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat seperti yang tadi sudah dianjurkan begitu. Kemudian kurangi merokok dan alkohol. Begitu, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.